warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi an-nahara mubarakatan wa manfa'atan lana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata-kata ta'zim wa ikraman kepada ahyanda rohani kita bersama. Al-Karam Al-Fadil Syekhuna kita bersama Abadi Bandar Dua Tengku Haji Usman Ibnu kemudian kata ta'zim kamu Bandung wal ikram kamu Bandung pada rijalul Islam dari seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, dan penghormatan, kata-kata penghormatan, ridwan dan kememadun kepada Bapak Camat Bandar Sakti Ruhaili Maulana, dan kepada seluruh gurai-gurai dalam tarbiyah Islamiyah Madhab Syafi'i dan jamaah tarbiyah Islamiyah Madhab Syafi'i, dan kepada para tamu-tamu dan hadirin hadirat yang telah hadir pada tempat yang mulianya, yaitu di pondok tarbiyah Islamiyah Madhab Syafi'i Aceh Serambi Buka Madinah Munawwarah. Tuan baca sejarah singkat tarbiyah Islamiyah Madhab Syafi'i yang telah dibikin oleh Al-Mukarram untuk membaca sejarah berdirinya tarbiyah Islamiyah Madhab Syafi'i asal usul sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahi Islam. Mungkin ya Allah, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mempunyai hana lain agama melainkan agama Islam. Yang nak udik dalam dunia sampai adalah tabuk agama Islam. Agama Islam sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang tunggu. Yang memahami Al-Quran dan hadis yaitu mujtahid. So mujtahidnya ulama. So ulamanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang berulama. Ulama di dalam kitab. Yang ulama. Islam yang masyhur dibaca.
yang dibawa Islam dari Arab ke Pasir oleh ulama yang mazhab Syafi'i. Ya. Yang be Islam kuno upate, ya, ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya, makanya di Aceh ni, naya ubek mazhab Syafi'i nari. Ya, ana Imam Maliki, ana Imam Mali, ana Imam Hanafi. Yang resmi bangsa di Aceh, ya, madhab Syafi'i. Ya, pakamna, ya, jadi sejarah. Wate ulama kita yang nuo di sejarah, nuo tu orang. Ya, kitab Imam Hanafi, kitab Imam Maliki, kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Hanafi. Berapa kitab itu? Ya, menurut sejarah yang pegang ulama terubah pertengahan laut, menggok-gok pukul kapal, ler dia kitab, ler kitab. Ya, kalau kita ler kitab, lalu, ya, tinggal itu semua. Oh, hotel berita tinggal kitab umum. Ya, oh, mudah-mudahan di Aceh hari lain. Ya, di Aceh khusus mazhab Imam Syafi'i. Lain haidai. Ya. Ya, makanya bukan di Aceh di Pasir yang paling tayo. Ya, ubek mazhab Syafi'i. Ana ubek mazhab ini. Ya. Sehingga menyambut oleh Tunku Malikus Saleh. Ya, disambut ya, Islam di Tunku Malikus Saleh dengan ilham Allah Ta'ala. Hingga Tunku Malikus Saleh memimpin Islam dengan ilmu madhab Syafi'i sampai berkembang agama Islam di Pasir dengan ilmu madhab Syafi'i. Ya, dengan ilham Allah, dengan kegedean Allah, ya, disambut Islamnya orang hotel ni di ulama madhab Syafi'i guna hotel di Tunku Malikus Saleh. Ya, jadi Malikus Saleh makna Malikus Saleh, Malik itu raja. Ya, yang bahasa itu pemerintah. Ya, Munyam Saleh, agaknya Bung Saleh. Ya, raja agaknya Bung Saleh kan. Raja agaknya ulama kan. Dapat. Karena waktunya bukan ni Narme itu. Bukan Sirau. Ya, ini dapat agaknya sebagai pemerintah, agaknya sebagai raja, sebagai ulung yang Saleh. Mudah-mudahan tanggung untuk agama yang harus mendapat pemerintah agama. Ya, mahal tidak baik. Muhena saja. Ya, untuk agama harus bersanding pemerintah agama. Maka pemerintah yang bapa rakyat. Ulama yang ibu rakyat. Jadi ayah dengan mak dengan ibu harus bersanding untuk mendidik anak. Ya, untuk didik anak ni punya rakyat mentang mak anaknya hasil ni. Rakyat ayah mentang mak anak mendidik hasil ni. Ya. Jadi untuk kami agama harus bersanding dengan pemerintah. Ya, bahkan pemerintah mempunyai kuasa. Nangan duit, yang tayo hari duit, nangan duit, agak etor sekali. Ya, punya pemerintah nak kuasa. Ya, pasukan nak, anggaran nak, kita yang berdua nak, anggaran nak, pasukan nak, mana duit? Pakai ilmu benda dia. Ya, jadi untuk kalau agama dan Malikus Saleh mendapat pemerintah dan ulama nya. Bina tidak dapat dipahami untuk agama harus bersanding pemerintah dengan agama. Masa Syekh Wala nanti pemerintah ya Islam pihak Wala sebagai ulama.
Orang kata Tuanku Raja Kemala lagi nanti. Ya, ganyan pukul Iskandar yang Situyun. Yang ganyan sebagai raja, Tuanku Raja Kemala sebagai ulama. Ya, jadi tak pedoman daripada sejarah yang kau ikut, urung-urung awal, orang kata namanya agama bersanding berpukul, ya bersanding dengan pemerintah. Ya, nyak hasil. Ya. Sehingga sampai seluruh dayah-dayah di Pasai belajar ilmu yang bermadhab Syafi'i, sehingga sampai ke madrasah dan balai pengajian anak-anak, dan di rumah-rumah belajar ilmu madhab Syafi'i. Manu boh di dayah, boh di balai, boh di rumah, boh di madrasah, boh di pasai halal ilmu. Ya, madhab Syafi'i. Semua yang belajar ilmu madhab Syafi'i dinamakan tarbiyah Islamiyah. Ya, jadi makna tarbiyahnya berat, menobel. Ya, yang mana tarbiyah? Ya, jadi makna tarbiyah pendidikan, berat, menobel. Ya, jadi kita berat. Karena kita yang berubah. Ya, nak tamu pukul, nak sembahyang, nak puasa, nak tamu jenuh, nak tamu hadat. Ini Yohana dan Mundo itu hadir ke daya. Ya, wajib temuno. Justru karena demikian, ketahuilah wahai umat Islam, tarbiyah Islamiyah di masa kerajaan Hukuman Pusat sudah berkembang sampai ke Pulau Jawa dan seluruh Nusantara. Arti tarbiyah Islamiyah yaitu mendidik Islam. Ya, mendidik Islam, mendidik. Ya, yang di mana tarbiyah? Hingga akhirnya hilanglah kerajaan Pasai, kemudian memindah ke Banda Aceh, lahirlah Turun sampai ke Iskandar Muda, kemudian lahirlah seorang ulama yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Fazli. Ya, habis kerajaan di Pasai, ya, memindah kerajaan di Banda Aceh. Ya, buat watanya disambut tarbiyahnya di Syekh Wala. Ya, karena beliau wadayang. Ya. Syekh Abdul Rauf membawa ilmu agama Islam kepada umat dengan ilmu madhab Syafi'i, sehingga menegak hukum Islam di Aceh dengan ilmu madhab Syafi'i. Ya, Syekh Wala membawa ilmu madhab Syafi'i dinamakan tarbiyah Islamiyah. Akhirnya sampai ke Iskandar Muda yang ke-9, masa penjajahan Belanda. Tinggallah ulama yang bernama Tuanku Raja Kemala dan Abu Syekh Hasan Tungkali. Ya, Hanafi Syakwala, ya kan Allah tinggal muridnya. Ya, Tuanku Raja Kemala dan Abu Hasan Syekh Tungkali. Kemudian ulama tersebut sambungan dari Syakwala hingga meninggal dunia Tuanku Raja Kemala. Maka tinggallah Abu Syekh Hasan Tungkali. Abu Syekh Hasan seperti mencetakkan ulama mayoritas di Sri Mekah. Di antaranya Abu Ishaq Lamaru Aceh Besar, Abu Muhammad Amin Jumpo Kembang Tanjung Pidia, Abu Muhammad Saleh di Ibu Pidia, Abu Sarung Kemala Pidia, Abu Libai Pidia, Abu Mahmud Lamgah Pidia, Abu Dwi, ya, Abu Dwi, ya, Abu Mahmud Lamgah Pidia. Abu Cak Merak Bilun, Abu Tempuh Tengah Duk Semaweng, Abu Pantibu Aceh Barat, Abu Terjebrik Aceh Barat, Abu Lok Sukun Aceh Barat, Tunku Muhammad Dalil Buluh Duk Semaweng, Abu Syekh Mahmud Langpidi Aceh Selatan. Ya, boleh Abu Hasan Kubut, boleh Abu Mudawali, ya, Syekh Mu. Ya, Abu Ya Syekh Mudawali Al-Qaji Aceh Selatan, Abu Sulaiman Aceh Barat, Abu Mahmud Simpang Ulim Aceh Timur, Abu Muhammad Adam Tanah Pasir, Abu Kun Bintang Aceh Timur, dan banyak ulama-ulama lain yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Semua ulama-ulama tersebut keluaran dari dayah Abu Hasan Tungkali. Abu Syekh Hasan Tungkali adalah ketua ulama Aceh
yang diangkat oleh ilmu, bukan diangkat oleh umat. Ya, munyo diangkat di makhluk, munyo ilmu yang diangkat, yang hana sebab Allah telah angkat. Ya, munyo yang angkat manusia yang nak ditahu. Ya, tapi munyo roh Allah yang angkat dengan sebabnya ilmu yang terangkat. Dia kedua ulama buat asal kembali. Ya, hana tu benar. Ya, walaupun tak pun tak punya dan ada apa yang benar. Ya, karena murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar. Semua murid-murid Abu Syekh Hasan Bungkale membangun dayah-dayah di seluruh Nusantara, sehingga nama beliau harum di bibir para santri dayah-dayah. Abu Hasan Bungkale adalah ulama besar dan megah di Serambi Mekah. Semua keluaran dayah Abu Syekh Hasan Bungkale di masa penjajah Belanda dan masa penjajah Jepang sampai dengan kemerdekaan negara Indonesia, Abu Syekh Hasan Bungkale menjadi ulama rakyat di Serambi Mekah serta tokoh masyarakat, sehingga harum di bibir masyarakat. Ya, sehingga pada masa Presiden Republik Indonesia Bung Karno, pada masa itu mengunjungi beliau. Ya, Soekarno jak Pak Abu Hasan Bungkale itu sebagai pemerintah kata ulama. Ya, beliau ke Serambi Mekah untuk bertemu dengan Abu Hasan Bungkale. Kata Presiden Bung Karno ya kepada beliau dengan bahasa guruku. Ya, yang itu ya, yang jawab yang takdir apa ya, yang pun lagi. Ya, ada ya, yang sejarah yang juga ada bukti. Ya, yang bertauhid ini transaksi, yang tak semata. Ya, bukan yang ini transaksi ya. Gaknya tak semata orang ini bukannya itu lagi buang, bukannya itu guru. Ya, yang itu dia hormat Soekarno tadi. Itu kaidah ini. Ya. Karena Bung Karno sangat menghormati Abu Syekh Hasan Bungkale. Justru karena demikian ketahuilah Abu Syekh Hasan Bungkale telah harum ke Nusantara, sehingga tokoh-tokoh nasional dan ulama Islam di Nusantara telah mengetahui beliau ulama besar dan megah. Ya, lagi Abu Syekh Hasan Bungkale yang menyambung tarbiyah Islamiyah dari Syahwala. Abu Syekh Hasan Bungkale kembali dari Mekah Al-Mukarramah ke Serambi Mekah pada tahun 1914. Ya, contohlah dua Mekah. Ya, berdampingan dengan ulama yang terakhir sambungan dari Syahwala yaitu Tuanku Raja Gemala. Ya, awal Tuanku Raja Gemala, baru dua Abu Hasan Bungkale. Ya, juga Abu Bungkale tuan kok dua nikah. Ya, karena telah ada tarbiyah Islamiyah mazhab Syafi'i di waktu Syahwala, cuma di waktu itu tidak disebut partai. Karena umat Islam di Serambi Mekah belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ataupun ilmu adab ataupun ilmu akhlak, sehingga umat Islam pada masa itu bermartabat karena mentaati syariat Islam. Ya, jadi menyatakan taat ke Allah yang martabat ke Allah. Menyatakan hanya taat ke Allah yang hanya ke perut. Ya, kah kita limah tabi. Ya, halacan ni, tapi halacan. Maka halacan karena taat tu, hanya taat Allah, hanya semati Allah. Ya, mana kita tahu dia semati kau si, tu pun dia kayak rubi. Ya, mana dia punya Allah Taala hanya semati, dia hanya semati, hanya ya tu, tahu hanya tempat punya ni, cuma itu punya tak. Ya, kita dah rubi Allah. Hai rubi ni, tahu, penggubingan itu penggubingan juga. Ya. Kita udah kewah ke pe hari itu ni kata jalan. Ya, gelakan dalam ni. Maka nak gelakan di belakang buat kambing ikhlas, kambing juga. Ya, yang kami tahu dia kambing juga. Ya. Sehingga umat Islam pada masa itu bermartabat.
karena mentaati syariat Islam sehingga meninggal tuan dunia Tuanku Raja Kemala dan tinggallah Abu Syekh Hasan Tunggali. Beliau menyambung tarbiyah Islamiah dari Syekh Kuala, kemudian berakhir pada masa penjajah Belanda pada tahun 1938. Ya, tahun 1938. Ya, Abu Syekh Hasan Tunggali bermusyawarah dalam konferensi Dibu yang sudah dapat. Ya, di dia dengan ulama karismatik di Islami Mekah, di antaranya Abu Syekh Hasan Tunggali ketua ulama, Tunku Muhammad Amin Jumpoh menjabat sebagai penerangan, Tunku Abdul Jalil Pulau Ismail Pasir sebagai delegasi menyatukan ulama, Tunku Muhammad Saleh Dibuh Didia sebagai pencetus konferensi. Keempat ulama tersebut tokoh politik Sunni di Islami Mekah pada penjajahan Belanda sampai merdeka Indonesia, hingga disambut oleh ulama Aceh karena ulama-ulama keluaran beliau dari masa penjajah Belanda sampai merdeka Indonesia. Tarbiyah Islamiah mazhab ini disebut oleh rakyat karena telah harum di bibir rakyat. Ya, kaitnya dengan tarbiyah rakyat, kait itu. Ya, kait itu sejung tarbiyah. Ya, Abu Hasan Tunggali ulama besar dan megah sehingga sampai merdeka Indonesia. Beliau memimpin tarbiyah Islamiah mazhab Syafi'i di masa Presiden Bung Karno, yaitu pada waktu Orde Lama. Ya, sebelum tarbiyah itu sebelum merdeka kanan. Ya, Abu Syekh Hasan Tunggali mengamanahkan tarbiyah Islamiah kepada pemerintah Indonesia. Kala itu Presiden Bung Karno bahkan mengubah bak pemerintah karena Abu Syekh Hasan Tunggali mungkin memahami ya hadis Rasulullah. Ya, hadisnya yaitu awal Islam merantau, di penghujung pun juga merantau. Logikanya begini, orang yang musafir tentu membawa bekal dan bekalnya harus aman. Lebih cepat yang menjadi orang yang amanah lagi yang berkuasa. Karena bekal itu mesti diselamatkan. Tentu yang berkuasa adalah penguasa. Ya, beginilah Abu Syekh Hasan Tunggali menyimpan tarbiyah Islamiah ini kepada pemerintah Republik Indonesia kala itu Presiden Bung Karno. Ya, diubah tarbiyahnya ya sebagai aset negara Pak Presiden Bung Karno. Bahkan bukan Pak penguasa karena nufam dari Rasulullah. Jadi orang hotel kumpul di ulama kan kada kumpul. Ya, man orang hotel tak boleh dia udah kata dah rumah. Kakak kubah Pak Perintah. Ya, gaknya dikumpul dengan ibe. Munyo ulun jahe yang ngakar. Ya, munyo ulama kumpul dengan ibe. Munyo kutayo hana ibe. Yang orang hotel dah sikit ngakar. Jangan email mereka dah. Orang hotel kumpul dia urung yang naik email, diu dia urung yang naik email, kasadah urung yang naik email. Ya, ini lawan. Ya, yang menanti. Ya, dari kerana dipahami hadis Rasulullah, Islam yang merantau, bautu merantau. Ya, dipahami hadisnya di Abu Hasan Tunggali, nebubah tarbiyahnya Pak penguasa. Makanya lebih aman. Bangat tersebut. Lagi kita baca surat itu. Ya, atas nama untuk orang hotel tapi untuk kucing jika kita kucingnya ada hek. Ya, mam punya kucing ada itu, ada bang tadi itu. Ya, betul tak no? Apa begitu? Ya, kalian itu masa kucing tu orang itu dah. Macam kucing pula. Jika jam dah betul. Ya, ada hek ni. Ya, bagi kaji lebah punya tarbiyahnya bak pemerintah. Angkat tu. Kemudian pada tahun 1952, Abuya Mutawali berdampingan dengan Abu Syekh Hasan Tunggali melantik tarbiyah Islamiah yang telah dibentuk oleh Abu Syekh Hasan Tunggali pada tahun 1961. Ya, dibentuk kembali 1961. Abuya Mutawali berpulang ke Rahmatullah
Kemudian Abu Syekh Hasan kembali meneruskan tarbiyah Islamiyah mazhab Syafi'i sehingga pada tahun 1963 Abu Syekh Hasan kembali mencetus konferensi di Lambaro, Banda Aceh yang bunyinya berpegang teguh pada Allah, pada Al-Quran dan hadis Rasulullah yang dipahami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, serta yang telah difatwakan oleh ulama-ulama salafi dan ulama-ulama mutaakhirin sebagai hukum yang telah tersebut di dalam kitab ini. Di dalam konferensi tersebut ada salah satu muridnya, yaitu Tunku Syekh Ibrahim atau lebih dikenal dengan Tunku Jatibri. Beliaulah yang menerima titipan dari gurunya, yaitu Abu Hasan Tungkali, sehingga pada tahun 1968 yang konferensi di Ketapang Birun oleh Tunku Syekh Ibrahim yang melantik alim ulama dalam konferensi tersebut sebagai pengganti Abu Syekh Hasan Tungkali. Kemudian pada tahun 1973 Abu Syekh Hasan Tungkali meninggal dunia. Tinggallah Tunku Syekh Ibrahim Ahmad, yaitu Tunku Jatibri, sebagai penerus perjuangan Abu Syekh Hasan Tungkali pada masa Presiden Bapak Soeharto pada tahun 1980. Abu Jatibri mencetus konferensi di Masjid Bandar Dua di Beluk Simpang Keramat, melakukan musyawarah dengan ulama di Pasir pada masa itu. Yang pertama Abu Jatibri selaku ketua pelaksana, Abu Tepin Pendi Pasir sebagai ketua tarbiyah Islamiyah Aceh Utara tahun 1980, Abu Batene Loksibun sebagai ketua tarbiyah Islamiyah Aceh Utara tahun 1985, Abu Abdul Ghani Gedung Pasir, Abu Rufin Kedai Galia Tunku di Dua, Abu di Pidia Simpang Keramat, Tunku Maduki Tanah Pasir sebagai ketua tarbiyah Islamiyah Aceh Utara pada tahun 90. Dan dua orang ulama dari Banda Aceh, yaitu Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali dan Abu Usman Fauzi di Lungia, Banda Aceh. Kemudian Abu Jatibri Beluk Simpang Keramat dan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali dan ulama-ulama tarbiyah Islamiyah mazhab Syafi'i di Pasir telah sepakat semuanya menyimpan tarbiyah ini kepada pemerintah kala itu Bapak Presiden Soeharto. Hotel dengan Abu Jatibri, Abu yang Muhyiddin mengubah tarbiyah pemerintah. Bahkan kanan gure, kanan gure ni awal mengubah tarbiyah pemerintah. Jadi dia murid ikut lagi ubah gure. Punya murid ikut lagi ke ubah gure yang tak ada dalamnya. Jadi hantu masuk tu. Jadi le Abu Jatibri non Abu Profesor mengubah tarbiyahnya Pak Soeharto. Bakal kerana takdim tu boleh. Kerana takdim tu boleh disebut sebagai keluar boleh. Kerana yang disebut sebagai keluar boleh yang nak berkat nak. Nak manfaat nak. Mengapa demikian? Karena Abu Jatibri dan Profesor Dr. Muhyiddin Wali dan semua ulama di Pasir mengikuti gurunya, yaitu Abu Hasan Tungkali. Abu Syekh Hasan Tungkali menyimpan tarbiyah Islamiyah kepada pemerintah Indonesia, yaitu Bung Karno, karena pemerintah Indonesia harus memelihara agama bangsanya. Yang tugas pemerintah. Dan semua ulama tersebut telah berpulang ke rahmatullah, sehingga saya yang bernama Tunku Usman Ibn Abdillah Awadi Berdua menyambung kembali tarbiyah Islamiyah mazhab Syafi'i dari gurunya, yaitu Abu Jatibri Beluk Simpang Keramat dan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Karena pada masa itu tidak ada lambang, maka pada tanggal 5 Juni 2013 bertepatan 26 Rajab 1434 bertepatan dengan ulang tahun wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang ke 1229.
Saya deklarasikan kembali tarbiyah Islamiah mazhab Syafi'i di Bandar Dua, Kampung Alwi, Kecamatan Lambangan, Kota Luksumoy. Maka saya lahirkan lambang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan karena kedua masjid tersebut lambang persatuan umat Islam sedunia. Mantu Islam kenan tahu. Ya, mata buahnya kenan. Ya, buat Masjidil Haram, buat Masjid Nabawi. Dan supaya terpisah dengan partai politik. Ya, anak tahu ni karena tarbiyah Islamiah mazhab Syafi'i dari Malikul Saleh Pasir ke Syekh Kuala, dari Syekh Kuala ke Abu Hasan Tunggali, dari Abu Tunggali sampai ke muridnya yaitu Abu Jibril Ulum Simpang Keramat, tidak bermaksud ke duniawi, hanyalah maksud untuk ukram. Dok akhirat. Muno ini, muno buat, nyak tu tak ibadah, nyak tu tak sembah. Ya, oleh tarbiyah Islamiah memberikan piagam kepada tujuh ulama, yaitu cendekiawan. Yang pertama Abu Syekh Hasan Tunggali selaku ketua ulama, lagi yang menyambung Islam ke tarbiyah Islamiah mazhab Syafi'i dari Syekh Kuala. Tunku Muhammad Amin Jepok menjabat sebagai penerangan Islam di Mekah. Tunku Abdul Jalil Uluh Luksumoy Pasir sebagai delegasi menyatukan ulama Islam di Mekah. Tunku Muhammad Saleh Ibn Fidia sebagai pencetus konferensi Islam di Mekah pada tahun 1938. Abu Haji Muhammad Wali Al-Khalidi yang melantik alim ulama serta mencetak kader alim ulama seluruh Islam di Mekah sampai ke Nusantara pada tahun 1952. Abu Cacebek selaku pencetus konferensi di Masjid Bandar 20 Simpang Keramat pada tahun 1980. Abu Ya Profesor Dr. Muhyiddin Wali yang menyatukan seluruh alim ulama di seluruh Mekah pada tahun 2007. Demikianlah sejarah ringkas ini yang telah kami terima dari guru kami, ya, Bandar Dua Kampung Alwi. Ya, necok tarbiyahnya iaitu ya sejarahnya ya di Abdi ya Pak Tunku Hacib. Ya, yang sumber. Gaknya tu Abdi pula. Ya, gaknya sebagai jurnalis dalam tarbiyah Islamiah mazhab Syafi'i yang meliput sejarah tarbiyah Islamiah mazhab Syafi'i pada Tuan Abdul Jalil. Ya, di Tunku dia ngecok sejarahnya Pak Tunku Abdul Jalil. Kerana agaknya dulu mereka Abdul Jalil. Ya, orang yang tidak Abdul Jalil dalam sejarah bahasa ajaran tarbiyah bukan deklarasi dan konferensi itu. Yang hati sampai ingat. Ya, makanya orang itu sejarah. Ya, jadi dia begini cok sejarahnya Pak Tunku Pak Abdi dia yang betul ya bukan bersabuh buku untuk berbekalan yang dan sejarah Tuan tarbiyah. Ya, di tarbiyah ya kan sebuah organisasi ya pusat tarbiyah adalah sebuah acuan ya yang akan diserah acuannya kepada pemerintah dengan tegak ulama dengan pemerintah harus bersanding. Ya, kerana ulama pemerintah bapa rakyat, ulama ibu rakyat. Untuk mendidik anak, yakni anak tuan yang kelak, dia harus bersatu. Ya, rumah. Yang ya rumah kena bersatu, zero dari umum, zero dari yang berhasil ini. Ya, di untuknya berhasil anak, yang harus bersinkron, harus bersanding antara ayah dan mak. Ya, menantu. Ya, bukan untuk kita yang agama. Ya, untuk kita yang agama yang harus pakai metode yang harus pakai hukuman saja. Ya, hukuman saja metode itu metode tarbiyahnya tu metode Malikul Saleh. Ya, yang berhasil hukuman saja nilai agama sampai dia sampai tu dia lepas. Ya, ya, jadi untuk agama ya harus kembali kepada acuan hukuman Saleh. Ya, munyo hana kembali kepada acuan hukuman Saleh yang hantar. Ya, ke mana ada hantar langsung. Ya, yang depan urun ke tapi hantar punah. Ya, di payah ada ini tu.
Bahkan kerana yang kecok adanya itu yang berkat adanya. Ya. 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 Sekian. Ya. Untuk sejarah sekat. Ya. Dan pihak Islamiyah madhab Syafi'i. Ya. Ya. Wabillahi